biasa explore dengan Google Form. Nah, jadi Bapak Ibu yang mungkin baru bergabung, tadi kita sudah cukup lama ya, udah hampir 1 jam. Tadi kita sudah menggunakan Google Form dan juga menggunakan spreadsheet. Jadi spreadsheet itu bisa kita buat, istilahnya kita bisa menggunakannya tersendiri, artinya kita menulis data manual, atau kita gunakan spreadsheet hasil dari download dari hasil Google Classroom-nya. Jadi tadi saya contohkan dengan pekerjaan Bapak Ibu yang belum saya serahkan. Nah, tadi kita sudah serahkan semuanya yang unit 1 ya. Jadi unit 1 pelajaran 1 tadi kita contohkan untuk menghasilkan spreadsheet-nya Bapak. Tampilannya seperti apa. Jadi kalau kita mendownload spreadsheet itu seluruh hal, jadi seluruh tugas yang diberikan ke siswa, maka nanti akan tampilannya menjadi seluruh tugas tadi bisa kita lihat di spreadsheet-nya. Nah, ini akan mempermudah rekap tugas, kemudian daftar hadir dalam satu laporan, dalam satu tempat. Dan sama ya Bapak Ibu, kemarin kan ada yang bertanya ke saya, lamanya menggunakan Google Meet itu ada batasan waktu tidak? Nah, untuk Google Meet itu waktunya silahkan secapeknya Bapak Ibu. Istilahnya kita mau mengadakan meeting sampai sore pun bisa, artinya tidak berbatas waktu seperti aplikasi yang lain. Nah, kemudian hasil dari pekerjaan kita, baik itu Google Docs, kemarin kita dokumen, kemudian kita sudah ya, ada dokumen, ada slide, ada form, ada spreadsheet, itu akan tersimpan di Google Drive-nya kita. Jadi Google Drive-nya kita itu akan memuat semua kegiatan yang sudah kita buat di sini ya. Jadi misalkan saya buka Google Drive saya, sekarang kita buka Google Drive-nya. Jadi tadi yang kita buat bersama tadi masuk tidak ke Google Drive-nya, coba kita cek. Kita mau cek di Google Drive-nya yang baru saja kita buat bersama Bapak Ibu tadi, apakah terlihat di situ? Bisa dilihat Bapak Ibu? Sudah kelihatan layarnya nggih? Nah, jadi kalau Bapak Ibu itu mau ngecek atau mau membuka aplikasi Google itu tidak perlu buka di mana-mana, tinggal klik yang titik 9 atau titik berapa sih, 1, 2, 3, titik 9 ya. Nah, titik 9 di situ, titik 9-nya di situ akan bisa terlihat di sini tampilannya adalah ada account, berarti itu profil kita, ada Gmail, ada Google Drive, Classroom, Docsheet, Slide, Calendar, Chat, Meet. Nah, di sini ada 32 kalau tidak salah itu. Nah, di sini adalah seluruh apa yang kita bisa lakukan di Google-nya gitu. Dan bisa dilihat tadi yang baru saja kita buat, nah yang sedang tadi kita buat terakhir itu pasti akan tampil di paling atas. Nanti kan kita bikin spreadsheet ya, spreadsheet ada yang paling terbaru nih, view editor today hari ini, kemudian yang tadi slide yang tadi kita tampilkan itu berarti ada di sebelahnya, kemudian tadi kita bikin kuis langsung akan ada di sini. Nah, tampilan Google Drive Bapak Ibu seperti pesan saya kemarin, silahkan dibuat agar mudah dikenali, mudah dicari. Yang kira-kira file penting, folder penting, silahkan diberi tanda agar mudah diambil. Misalkan dikasih tanda bintang, atau misalkan foldernya dikasih warna-warna yang berbeda. Nah, jadi apapun yang kita lakukan di sini itu akan langsung tersimpan di dalam Google Drive. Termasuk misalnya kemarin,
misalkan meeting hari ini ya, cuman kalau meeting memang untuk rekaman meeting itu besar gitu ya. Jadi rekaman meeting itu ukurannya sangat besar, jadi sesudah meeting, misalkan nanti meeting selesai, itu belum langsung masuk ke Drive, walaupun nanti akan masuk ke Google Drive. Jadi di sini misal saya lihat di sini, saya buka filenya. Nah, jadi yang kemarin itu ini, itu kemarin yang rekaman yang paling terakhir ini ya. Jadi ini ada 3123 yang hasil meeting kemarin. Tapi lama sekali, artinya ini masuk ke drive-nya itu sudah sore ya, jadi sore hari itu baru masuk, karena memang saya cek itu ukurannya 500 mega lebih, sehingga saya tidak bagikan ke kelas atau ke dalam bentuk link ini karena ini besar. Mungkin nanti akan di-download dan nanti akan saya upload ke channel YouTube saja, sehingga tidak terlalu besar ketika nanti dibuka oleh Bapak Ibu. Dan memang banyak sekali, artinya besar gitu ya, karena yang namanya rekaman dari kita mengadakan meeting. Dan tadi mohon maaf Bapak Ibu, saya tadi mulai meeting ternyata belum menghidupkan rekaman, sehingga rekaman yang hari ini itu baru saya mulai setelah kita selesai mempraktekkan form dan spreadsheet-nya. Kalau yang hari kemarin itu kan dari awal saya setnya tadi, ternyata rekodnya kok belum. Jadi nanti silakan, jadi apa yang kita ketahui, kita pelajari, kalau tidak dipraktekkan tentunya ya hanya akan berhenti di situ. Padahal tujuan kita itu belajar itu tentunya biar mengetahui atau kita akan terbiasa menggunakan. Jadi misalkan istilahnya kemarin para coach yang di GMT itu kita siap-siap moving ya, move ya, kita moving karena kita terbiasa. Nanti kita terbiasa tidak belum memaksimalkan penggunaan yang di Google ya, kita mungkin terbiasanya menggunakan yang lain. Nah, kita belum biasa pakai Docs, kita belum biasa pakai Google Sheet, kita belum biasa pakai slide, tapi nah kita harus membiasakan tadi. Tentunya kita gunakan, oh ternyata kemudahannya, kemudian ternyata ada kelebihan dibanding yang lain, maka kita harus membiasakan. Kalau ilmu kayak gini kan ilmu yang praktis ya, harus dipraktekkan. Sekedar dibaca, mungkin semalam Bapak Ibu selesai membaca materi unit 1, 2, 3 ya, selesai. Tapi kalau nggak praktek, ketika ngerjakan soal ternyata oh, ada yang saya belum tahu, oh ya karena saya belum mempraktekkan. Tapi kalau dipraktekkan, insya Allah nanti akan akhirnya hafal dengan tidak perlu dihafal, itu langsung karena oh ternyata yang bisa masuk ke sini adalah oh ternyata settingan untuk membagi ke Bapak Ibu. Saya mau nyeting Bapak Ibu itu bisa melihat atau cukup dengan itu, atau misalkan Bapak Ibu pengennya, siswa saya pengennya biar ngedit ini, biar dia bisa mengadakan perubahan, maka bisa edit. Atau misalkan biar nanti semua siswa itu punya data yang berbeda, nah, nanti kita bisa setting copy untuk seluruh siswa begitu. Mungkin sebelum kita masuk ke materi berikutnya, silakan Bapak Ibu yang mau berbagi ya. Nah, jadi kalau istilahnya bertanya, karena saya termasuk baru juga, nah kita berbagi gitu. Jadi yang mau berbagi tips-tipsnya atau berbagi apa yang biasa kita lakukan dengan alat-alat Google, silahkan monggo Bapak Ibu bisa langsung hidupkan mikrofonnya. Pak Abdullah Umar, Bapak Abdullah Umar. Sebenarnya mau tanya sih, kalau di Google Form itu kalau buat soal itu yang bentuknya bahasa Indonesia kok bisa bentuk paragraf ya Bu? Yang bentuknya padahal bahasa Indonesia.
Misalnya kalau buat soal kan kalau bahasa Indonesia kan misalkan menentukan ide pokok di paragraf pertama lah, padahal di Google Form itu kok nggak bisa dibuat paragraf gitu kita ketika kita ngetik banyak gitu. Sebenarnya kalau Bapak langsung ngetik di Google Form-nya ya, sebenarnya kita bisa masukkan soal itu dengan mengcopy dari file yang sudah Bapak punya. Artinya kita tidak harus mengetik baru semua. Kalau Bapak sudah punya file-file yang ada di filenya Bapak Ibu, itu bisa ditambahkan saja. Jadi di copy paste gitu bisa, Pak. Artinya tidak perlu kita ngetik baru semua gitu. Kita bisa mindahkan saja. Kita sudah punya teks gitu ya, teks yang panjang. Atau misalkan mau lebih mudah dalam bentuk teksnya di foto, tinggal tambahkan fotonya, insert foto juga bisa. Gitu, tinggal pilihannya. Kalau kita udah punya file soal, kenapa kita harus ngetik baru begitu ya? Tinggal kita copy, kemudian kita pastekan di Google Form-nya saja. Kalau pengen tampilan beda, kan gampang, Pak, foto di buku, boleh di foto aja ya, teksnya di foto, nanti insert foto, fotonya ditampilkan di Google Form-nya begitu. Kalau di copy itu ya tetap balik, nggak bisa paragraf lagi itu. Nah, berarti kalau itu mungkin pilihannya lebih enak di dalam bentuk foto aja, Pak ya. Jadi foto dalam bentuk gambar. Nah, gambar teks tadi kan berarti nggak ngubai paragraf ya kan, kadang paragrafnya harus ke tengah ke kiri begitu ya Bapak ya. Nah, jadi misalkan tampilannya bisa dalam bentuk teksnya di foto, nanti kita lampirkan fotonya ke Google Form begitu. Itu juga yang sering saya lakukan karena saya itu simbol matematikanya banyak ya, maka saya kadang simbol matematikanya tidak saya ketikkan, khawatir nanti kadang berubah, harusnya itu misalkan pi, alfa, beta nanti tidak terbaca, maka saya bentuknya foto. Saya foto tadi rumusnya, saya foto, kemudian saya tempelkannya add-nya dalam bentuk foto begitu. Jadi untuk menghindari perbedaan soal awal dengan yang harusnya dikerjakan. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain yang mau berbagi saja boleh. Pak Budi Kristanto ini yang sudah sepertinya Bapak sudah biasa, Bapak pun bisa sharing dengan kita Pak Mulu, Pak. Kalau dilihat materi hari ini itu sampai ke kalender nggih Bapak Ibu nggih. Sampai kalender atau cukup form sama sheet nggih? Kalau sampai kalender, sampai Google Kalender, kita sekarang berarti lanjut ke Google Kalender ya. Kalender itu, jadi kalau kalender itu kan seperti halnya istilahnya jadwal kita itu kan istilahnya aktivitasnya banyak. Nah, agar aktivitas tadi menjadi rapi, teratur, hidup kita itu tidak lupa, itu kita perlu pengingatnya tadi kita cantumkan atau kita buat di kalender. Nah, caranya sama ya. Jadi dari akun akun kita buka yang di titik 9-nya, kita buka kalendernya gitu ya. Jadi kita buka kalender, kita sambil nunggu. Nah, jadi kalender itu istilahnya, nah saya ganti ke kalendernya, termasuk misalkan jadwal hari ini, itu pun kan sudah saya buat ke kalender. Nah, ini kalender itu kayak pengingat gitu ya, atau jadwal kita, kesibukan kita tiap hari itu isinya apa sih? Itu biar apa? Biar kita tidak lupa, karena kita bisa menyeting kalau sudah bikin, jadi situ ada
create ya. Nah, kita buat misalkan besok pagi Bapak Ibu ada rapat di sekolah, biar enggak lupa. Nah, tinggal kita klik create di sini. Kita buat baru. Kita buat create di sini. Nah, misalkan sekarang kita praktekkan, kita mau buat kalendernya untuk besok pagi ya. Misalkan kita bikin pertemuan sesi 3. Ini event ya. Kemudian kita ganti tanggalnya karena besok pagi tanggal 8 ya. Kemudian kita di sini jamnya berapa? Oh, kita besok misalkan mulai jam 9. Kita setting sampai jam 9-nya AM. Di sini misalkan sampai jam berapa? Oh, kita mau sampai jam 11 2 jam misalnya. Ya, dan di sini kan nanti ada Google Meet-nya. Kemudian kita simpan saja di sini. Simpan. Nah, kemudian tampilan di Google Calendar itu kan ada dalam, ini coba bisa lihat, mungkin nanti di soal itu kadang kan soal tes barangkali lihat di kalender itu yang bisa tampil dalam bentuk apa saja. Nah, kita klik di sini, ada day, hari, week, minggu, month, bulan, tahun, kemudian ada schedule 4 hari. Kita pengen nampilkan dalam apa, misalkan minggu ya, mingguan. Nah, maka akan tampil seperti ini. Ini tanggal 4, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Ini Kamis, besok ini ada janjian sama Bapak Ibu. Kalau kita pengen tadi yang tampilan yang tadi apa? Tampilan yang tadi banyak sekali itu dalam tampilan bulan ya. Sebulan kelihatan akhirnya banyak sekali ini. Kelihatan sekali kalau oh ternyata bulan ini itu bulan yang sangat sibuk ya, ternyata rame banget kalendernya. Kalau kita dalam tampilan hari misalkan seperti itu, ini hari ini ya. Nah, kita kalau dalam tampilan apalagi tadi ada tahun ya. Nah, ini tahun seperti itu nih. Ini yang tampilan seperti di HP kita. Dan ketika kita membuat perubahan di sini, kalau di HP Bapak Ibu itu sudah ada Google Kalendernya, maka otomatis yang kita setting di sini itu akan tersetting di sana juga. Ada pengingatnya juga. Ya, kemudian selain dengan kalender saja, di samping sebelah kanan ini ada namanya touch. Touch itu kayak pin gitu ya, atau kita ngasih sticky note apa ya, kalau anak-anak itu bikin buat sesuatu yang penting, misalkan bikin sesuatu dikasih nama apa ya, misalkan update terbaru misalkan ya. Jadi tujuannya apa? Tujuannya kita bikin kalender itu biar ada pengingatnya. Artinya kalau memang jadwal Bapak Ibu itu banyak sekali, nanti akan ada notifikasi yang mengingatkan kita saat berapa menit sebelum acara tadi langsung. Ini tadi misal ya, tadi belum saya tunjukkan yang bagian mana yang menunjukkan kalau ada notifikasinya nih. Sepengetahuan saya tentang nah ini jadi notifikasinya itu, notifikasi bisa kita setting ya berapa menit sebelum, misalkan misalkan kita maunya 5 menit sebelum acara, kita setting 5 menit sebelum acara. Nah, kita simpan. Ini ya Bapak Ibu ya. Nah, sampai di materi ini. Nah, kalau saya lihat materi hari ini adalah materi tentang form, kemudian spreadsheet, dan juga tentang kalender ya. Nah, coba
dari sini misalkan ada yang perlu diingatkan. Jadi yang jelas seluruh apa yang kita kerjakan, yang kita pelajari itu bermaknanya apabila kita praktekkan ya. Ini sambil saya cek materi hari ini, apakah cukup sampai ini atau ada yang lain. Jadi untuk Google Meet hari kedua ya, hari ketiga nih. Materi hari kedua. Kita lihat di undangan. Jadi Bapak Ibu bisa boleh langsung, kalau yang pakai laptop boleh langsung buka laptopnya, bisa langsung dipraktekkan ya. Oh iya, untuk hari ini itu materinya adalah membuat soal atau ujian di Google Form, mengolah data di Google Sheet. Oh iya, udah mengenal Google Meet. Kalau Google Meet, nah yang sekarang kita gunakan ya. Oke, untuk menampilkan Google Meet, coba saya cari dulu tampilan yang tentang Google Meet. Nah, cukup simpel, cukup mudah sih untuk kalau Google Meet itu kalian, artinya kalau siswa, apakah siswa bisa mengikuti Google Meet? Kalau siswa itu punya akun, jadi kalau siswa punya akun, itu pasti siswa bisa mengikuti Google Meet tanpa memasang aplikasi apapun. Beda dengan ketika kita pakai Zoom, Cisco Webex, atau FGC ya, itu harus ada install aplikasi tadi. Tapi kalau Google Meet ya, Google Meet itu kan akun ya, jadi kalau anak punya akun maka anak tentu dia bisa mengikuti kegiatan ini. Jadi kalau tidak perlu khawatir, kalau yang penting anak-anak memang harus ada tentu yang namanya video conference atau meeting, itu membutuhkan kuota ya. Jadi tidak bisa tanpa kuota, karena tentu ini adalah online atau daring, tapi tidak perlu menginstal aplikasi apapun. Kemudian bagaimana, apakah kayak Classroom juga anak harus nginstal? Juga tidak perlu, anak bisa langsung buka di browsernya. Jadi artinya tidak perlu diinstal semua. Sehingga kemarin ada yang tanya, Bu, kalau HP-nya misalkan tidak muat untuk install aplikasi macam-macam gimana? Ya tidak perlu, kita tidak usah minta anak untuk menginstal semua aplikasi yang digunakan kita. Cukup dengan buka browsernya, kemudian dari browser tadi silahkan nanti anak-anak untuk membuka, misalkan klik Google Classroom, kalian silahkan buka Google Classroom aja, tidak perlu diinstal di aplikasinya. Termasuk dengan Google Meet. Ketika kita share link, jadi kalau misalkan tadi saya langsung mengadakan Meet tanpa janjian gitu ya, misalkan langsung aja, misalkan Bapak Ibu sedang nerangkan pakai WA misalnya, kita pakai WA, kemudian siswa ada yang, Bu, kalau pakai kayak gini kurang paham Bu, bagaimana kalau kita sekarang mengadakan meeting? Nah, Ibu langsung bisa membuat new meeting gitu ya, meeting baru, kemudian meeting baru tadi dibuka, setelah dibuka nanti Bapak Ibu bisa langsung setting atau kirimkan linknya ke grup WA-nya gitu. Jadi settingannya tidak harus Bapak Ibu kayak tadi bikin kalender ya. Jadi bikin kalender itu apabila memang sudah direncanakan, kayak kita di sini kan jadwalnya sudah ada ya, bahwa hari ini kita belajar ini, besok ini jam sekian. Tapi kalau misalkan mendadak pada saat itu kemudian anak menginginkan untuk dijelaskan secara langsung, maka bisa langsung buka saja
Google Meet-nya ya tadi kita ketika kita pakai laptop tadi, atau kalau di HP pun ya, di HP yang misalkan sudah pakai akun Belajar ID itu kan di tampilan Gmail-nya itu paling bawah ada rapat ya, ada gambar simbol Google Meet. Nah, simbol Google Meet tinggal diklik saja, nanti akan mulai rapat, nanti bisa undang rapat. Nah, misalnya coba kita lihat, saya ganti share screen-nya, saya tunjukkan. Jadi kalau seperti apa bentuknya kalau kita jadi misal di sini yang Google Meet ya. Jadi di situ ada ini ya setelan awal kalau Bapak Ibu masuk. Nah, di sini kan ada tanda seperti itu. Nah, lihat jadi icon-iconnya seperti yang ada di punya Bapak Ibu. Nih, iconnya ada gambar mikrofon, ada gambar video. Kemudian di sini ada gambar share screen. Nah, bedanya kemarin saya katakan apa bedanya kita menggunakan Gmail biasa bisa nggak pakai meeting? Bisa. Gmail biasa bisa untuk meeting, tapi bedanya adalah ketika Gmail biasa tidak ada raise hand-nya. Nah, tanda gambar tangan itu kalau Gmail biasa tidak ada. Kalau pakai akun Belajar ID ada. Nah, kemudian di sini ada tanda setting ketutupan ya. Saya ketutupan tanda itu karena ini. Nah, di sini kalau kita klik tanda titik 3 di sebelahnya share ya. Nah, tadi tanda titik 3 di sebelahnya ini share ini ya. Di tanda titik 3 itu kan ada setting ya. Nah, setting tadi itu nanti akan muncul beragam tulisan. Jadi ini kebetulan misalnya saya klik yang bagian host control ya. Nah, di sini kita bisa meng-off-kan seluruh peserta. Jadi misalnya saya klik tanda ini, maka berarti seluruh peserta itu tidak bisa atau langsung ter-off-kan ketika misalkan kok ini sedang acara doa bersama atau acara menyanyikan lagu Indonesia Raya atau acara akan dimulai, maka bisa disetting dengan all mute. Jadi settingannya. Nah, kemudian nah di sini ini ya. Jadi kalau tanda klik titik 3 itu kita klik, nah tampilannya apa saja. Nah, di situ bisa dilihat ada namanya whiteboard. Nah, whiteboard kalau di dalam alat Google itu Jamboard gitu ya. Jadi apa? Papan tulis virtual, papan tulis digital virtual. Nah, kemudian ada ketika mau direkord, jadi kalau klik tanda titik 3 tadi diklik ini, kalau mau merekam semua atau mengabadikan itu tadi kegiatan meetingnya, tinggal record meetingnya dihidupkan, klik saja nanti start record. Kemudian change layout itu apa? Change layout, jadi kalau kita klik change layout itu nanti akan ada tampilan. Bentar. Jadi kalau saya ini yang sekarang saya gunakan di sini ya. Nah, ini change layout kalau dibuka akan seperti ini ya Pak Ibu. Ada auto, ada file, ada spotlight, ada slide bar ya. Nanti bisa dilihat oh bedanya apa kalau auto. Saya nyetelnya auto dan saya polkan ke 49. Artinya apa? Di layar saya nanti akan bisa melihat 49 gambar Bapak Ibu tampil di slide saya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu misalkan nyetelnya di sini 10 orang ya berarti ininya yang ini tinggal di sampai 10 orang. Jadi ini maksimal berarti dalam satu layar itu nanti akan terlihat 49 wajah yang menghadiri meeting. Ini saya setel di auto. Jadi ini misal saya tidak share screen di sini ya, kemudian share screen saya hilangkan, maka 49-nya itu akan kelihatan. Bapak Ibunya ada 49 yang
satu layarnya. Jadi kalau kita di sini ada 150 orang atau kurang sedikit, berarti akan ada 3 layar. Nah, kemudian apa lagi yang ada di meeting? Nah, kita bisa setting background-nya. Jadi kalau tadi kita klik yang bagian background ya, change background, maka kita bisa ganti background. Coba yang Bapak Ibu sekarang pakai laptop, bisa dipraktekkan, klik tanda titik 3, kemudian change background-nya. Nah, nanti biar saya lihat background-nya. Oh, ini sudah ada Bu Elis ya, Bu Elis background-nya sudah. Jadi nanti bisa dilihat background-nya, nanti kelihatan ganti background apa enggak gitu. Tinggal dipilih gambar di situ. Jadi kalau background akan kalau videonya dihidupkan ya. Jadi kalau videonya nggak hidupnya nggak kelihatan background-nya ya. Nah, itu ada Bu ini, bisa lihat. Nih, saya kalau saya hidupkan akan kelihatan background-nya. Nah, background juga bisa diganti dengan foto gitu. Anda yang mau diganti background-nya pakai diupload sendiri, nyari gambar sendiri juga bisa untuk change background-nya. Jadi biar misalkan ibu-ibu sedang meeting sama anak-anaknya di dapur sambil masak ya, biar nggak kelihatan dapurnya berantakan atau kamarnya, bisa di setting. Nah, ada yang pakai bunga, ada yang gambar gelas, ada yang laut. Nah, itu di bagian change background. Tapi memang ketika meeting kemudian kita menghidupkan video, tentu lebih berat, artinya lebih ketika sinyalnya nggak stabil. Untuk mengurangi ketidakstabilan tadi, lebih baik kita off-kan videonya. Itu artinya untuk memperlancar, karena yang namanya menampilkan gambar itu tentu lebih berat dibanding tidak. Kemudian juga kita bisa, apalagi yang bisa kita lihat di selain itu. Nah, resolusinya untuk memperingan itu settingnya. Jadi di bagian setting yang tadi kalau kita klik tanda titik 3 kan ini ya, paling bawah ada setting. Nah, setting tadi itu akan ada ini. Kita mau ngatur biar misalnya videonya ukurannya, nah kita bisa peringannya di ukurannya. Jadi kalau kita klik setting ya, nanti ukuran yang ada di situ, video atau audionya bisa kita ganti. Misalkan yang di videonya biar settingannya tidak terlalu berat. Nah, kita setting ke 360 pixel gitu ya, biar tidak terlalu berat. Kan kalau resolusi tinggi itu 720 pixel. Nah, kalau Bapak Ibu pengen menghemat gitu ya, menghemat biar tidak terlalu berat, kalau bisa ketika di itu, nah kita ganti ke settingan videonya ke 360 pixel. Kemudian kita juga bisa setting audionya, mikrofonnya mau di off atau on, atau di tes dulu. Nah, kemudian pilihan ya, pilihan ketika present. Nah, ini yang tadi di bagian bawah itu kan ada bagi layarnya, itu di situ ada 3 pilihan, ada entire screen, ada window, ada Chrome tab atau tab. Nah, untuk bisa menampilkan yang komplit itu ya, jadi pilih yang paling bawah ya, dari yang ke tab itu, bukan yang entire screen, window, atau tampilannya yang seperti tadi. Jadi bisa dipraktekkan langsung ya di rumah. Ini materi hari ini. Jadi ada form, ada spreadsheet, ada kalender, ada dokumen. Sebenarnya ini kan satu. Jadi kalau Meet dengan kalender itu kan satu kesatuan gitu ya. Artinya saya mengadakan Meet, saya buat di kalender. Gitu. Kemudian saya bikin form, olahan datanya di spreadsheet. Gitu. Jadi itu satu rangkaian, walaupun bisa juga digunakan secara terpisah. Kemudian Bapak Ibu materinya intinya seperti ini, tinggal actionnya. Pokoknya semua itu tinggal actionnya gitu ya. Jadi tidak
materinya sih gampang, tinggal dibaca, tinggal dilihat. Nah, nanti actionnya itu adalah yang paling penting untuk mengukur seberapa terampil kita menggunakan. Jadi kalau ini bukan seberapa pintar kita mengingat, tapi seberapa terampil kita menggunakan semua aplikasi atau alat-alat dari Google untuk menunjang proses pembelajaran kita. Karena pembelajaran kita ini di abad 12 Z atau apa ya, saya kok kebagiannya lupa ya, kalau saya kan termasuk Gen X ya. Nah, itu kan anak-anak sekarang tidak bisa kita ajar hanya dengan seperti pembelajaran yang kita dapatkan saat kita di bangku sekolah gitu. Imon. Jam 2 lah mulai. Ya, silakan barangkali Bapak Ibu ada hal yang perlu ditanyakan. Silakan Bapak Ibu bisa tulis di kolom chat atau langsung bisa hidupkan mikrofonnya. Yaitu di kolom chat ada beberapa yang mengatakan tidak support gitu ya. Jadi memang beberapa aplikasi atau alat Google itu ada yang memang tidak support dengan segala, mungkin yang istilahnya sudah lama ya, yang belum update itu kadang tidak support gitu. Oke, untuk daftar hadir nanti saya share di Google Classroom-nya saja ya Bu ya. Jadi Bapak Ibu nanti untuk daftar hadir saya setting sampai sekitar jam 2. Jadi artinya Bapak Ibu bisa mengisi daftar hadir sampai dengan jam 2. Untuk kalau ada kata kuncinya sama ya, siap belajar gitu. Jadi kata kunci siap belajar. Mohon maaf kemarin saya lupa memberitahu karena keburu langsung mati nggih. Jadi keburu langsung hilang. Silakan barangkali ada yang mau berbagi pengalaman atau mau ada yang didiskusikan di sini. Boleh langsung hidupkan mikrofonnya. Dari panas pergi ke bawah kita nanti. Sampai iyo. Sampai anaknya keras. Balik pakai nang. Iya, pakai nang sana. Itu kan ada pakai nang. Ya, ragu sambungnya. Di kolom chat ada pertanyaan, Bu, bagaimana caranya agar tugas dari akun belajar ID bisa diakses oleh akun Gmail pribadi? Oh ya, untuk tugas, kalau memang di syaratnya itu harus pakai ID, settingan dari, misalkan itu langsung dari saya seperti itu. Jadi untuk yang kemarin itu akhirnya kita membuat salinan dari tugasnya, istilahnya kita nyeting kembali soalnya, sehingga nanti bisa diakses oleh semua akun begitu. Nah, tentang rekaman Google Meet ya. Rekaman Google Meet, kebetulan saya belum pernah menjadi peserta, sehingga saya tidak lihat tombol peserta itu ada izin rekaman apa tidak. Tapi kalau saya lihat di sini, untuk setting recording itu, nah yang bisa melihat berarti Bapak Ibu, apakah di situ ada tombol record di tempatnya Bapak Ibu ketika kita mengadakan meeting yang mengadakan orang lain begitu. Karena saya kebetulan kok belum pernah ikut meeting yang menggunakan Google Meet sebagai peserta, tetapi saya
biasanya pakainya yang Zoom itu tidak bisa nih. Nah, di sini bagaimana kalau di kolom komentar kita ingin mengirim file. Nah, kalau file tadi berupa link saja bisa. Jadi misalkan link Google Drive-nya bisa. Tetapi kalau filenya dalam bentuk berat, bisa link, berarti hanya link. Jadi misalkan ini ya, coba saya buka, saya mau ngirimkan link daftar hadirnya hari ini. Saya cari link daftar hadirnya hari ini. Berarti terus kan mundur surat PKH kali sinten Ini daftar hadir. Surat keterangan apa pun? nggih Aku damel apa dereng? anggar Namanya sinten? bagus Prasetyo terus kan Bentar, saya merge dulu. Udah salah tekan bunda. Enak banget. Wah kok udah salah tekan bunda yang geser. Ya, jadi di situ bisa dilihat saya kirimkan link ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau ngirimkan file ya, jadi filenya itu misalkan di Google Drive, nah kita ambil linknya saja, berbagi link, maka nanti linknya akan muncul di situ. Nanti anak buka, siswa atau teman atau siapa yang ikut di meeting tadi bisa buka linknya, kemudian membuka file yang kita inginkan tadi. Untuk rekaman Meet ya, Meet-nya bisa dilihat di Google Drive-nya Bu. Jadi misalkan tadi coba share ulang ya. Nah, sudah terlihat ya, jadi kita buka Google Drive-nya kita, nanti akan ada di Meet Recording, jadi otomatis langsung tersimpan di itu, di Google Drive kita dalam bentuk folder Meet Recording. Cuman memang agak lama, artinya tidak otomatis selesai Meet langsung rekam. Apalagi yang misalkan meetingnya cukup lama, sehingga itu berat, artinya ukurannya itu bisa lebih dari 500 mega gitu ya, sehingga cukup lama untuk bisa full sampai di Google Drive kita, tapi akan tersimpan otomatis. Jadi tidak di harddisknya perangkat kita, tapi di Google Drive, sehingga memperingan dari laptop kita, jadi tidak memberatkan laptop. Jadi semua yang kita buat dengan alat Google itu akan tersimpan di Google Drive, tidak di perangkat kita. Mungkin saya lihat di itu sudah, oh ya, apakah rekamannya bisa kita kirim via media lain misalkan. Nah, rekamannya bisa, artinya nanti ketika kita buka Google Drive itu kan kita buka, nanti kan kita send ya, kita ambil linknya saja, link dari file Google Drive-nya kita yang kita kirimkan, sehingga nanti teman yang lain nanti bisa membuka Google Drive-nya kita gitu. Atau misalkan rekamannya bisa kita upload ke YouTube pribadinya, nanti kita kasih linknya YouTube pribadinya kita. Makanya pembelajaran ini kan Oke, Bapak Ibu semua, ini mohon maaf
Untuk meetingnya saya akhiri sampai sekian aja nih, karena kebetulan ini habis ini saya juga harus menjelaskan hal yang sama pada teman-teman yang di sekolah. Jadi mohon maaf, nanti pertanyaan dan lain-lain bisa kita lanjutkan di grup WA, bisa kita diskusikan. Bapak Ibu boleh memberikan pertanyaan di kelas ya, di bagian classroom itu kan ada bagian paling pertama stream, yaitu kita bisa di situ, bisa forumnya itu bisa digunakan untuk diskusi begitu. Oke Bapak Ibu, mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang jelas, karena mohon maaf saya sendiri juga istilahnya orang baru dalam menggunakan alat-alat Google secara komplit seperti ini. Nah, jadi jika ada mungkin kurang lebihnya, itu memang keterbatasan saya dalam memahami, masih sebatas ini. Kita saling berbagi. Nah, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, perhatian semua. Nah, bisa kita lanjutkan, dan silakan dilanjutkan yang bagi yang tugas-tugasnya belum ya. Jadi tugas yang unit itu tinggal komentar, jadi beri komentar di bawah materinya, kemudian tinggal diserahkan. Yang melampirkan itu hanya yang latihan unit, screenshot saja view skornya, sehingga saya tahu kalau Bapak Ibu sudah memenuhi KKM dari view skor tadi gitu. Demikian saja, mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi silakan Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, mohon maaf. Waalaikumsalam. Izinlah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin nggih.